Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kusayangi, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang sholat orang yang sakit. Sholat yang orang sakit bila tidak mampu untuk berdiri maka boleh dengan duduk. Bila mana tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Bila mana tidak bisa berbaring, mengerjakan dengan terlentang. Itulah ada pembahasan yang sudah kita bahas pada pekan kemarin. Pada pekan sekarang yaitu melanjutkan tentang bersuci dengan tayamum. Bersuci dengan tayamum. Apa pengertian tayamum? Tayamum artinya bersuci dengan cara mengusap tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi janabat. Tayamum sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena ada halangan. Jadi, sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena ada halangan, jadi orang yang berhadas kecil atau besar jika tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air maka bisa bersuci dengan cara tayamum. Di antara halangan yang membolehkan orang melakukan tayamum adalah yang pertama, tidak ada air. Sudah berusaha mencari air ke sana kemari sehingga tapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sudah masuk sholat. Karena sudah masuk waktu sholat sedangkan dia tidak menjumpai atau menemukan air, maka boleh melakukan tayamum. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu sakit. Jika seorang sakit, ketika ia menggunakan air sakitnya semakin parah, maka dibolehkan untuk tayamum. Kalau dia sakit, takutnya sakit akan menyebabkan semakin parah sakitnya, maka dibolehkan tayamum. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ketentuan tayamum. Dalam melakukan tayamum terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang harus diperhatikan adalah rukun tayamum dan syarat tayamum. Rukun tayamum. Tayamum punya rukun yaitu sebagai berikut. Niat. Orang yang melakukan tayamum hendaknya berniat akan melakukan sholat bukan untuk menghilangkan hadas. Sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika darurat saja. Contoh lafal niat tayamum adalah sebagai berikut. Nawaitu tayamuma li istihbahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah niat, kedua mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah atau debu yang suci. Yang keempat,
tertib artinya tayamum dilakukan sesuai urutannya, yaitu mendahulukan muka dari kedua tangan. Syarat tayamum diantaranya yang pertama masuk waktu sholat. Nah, ini yang waktu masuk sholat. Bila mana dia tidak menjumpai air, tapi waktu sholat belum masuk, maka dianjurkan untuk mencari dulu. Mencari sampai mendapatkan air. Tapi bila mana sudah waktu masuk, ditakutkan waktu sholatnya sudah habis, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, tidak ada air. Jika sudah berusaha mencari tetapi air tersebut tidak ditemukan, maka boleh tayamum. Ini artinya sudah mencari kemana-mana, udah berusaha untuk mencarinya, akan tetapi tidak mendapatkan air. Maka untuk hal ini boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, ini anak-anakku yang kusayangi, syarat tayamum. Nah, ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya bila mana dia lagi sakit, dia tidak menjumpai air, tapi sudah berusaha, maka ketentuan tayamum boleh dilakukan. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri Pak Anam dan umumnya pada anak-anakku yang kusayangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita pemahaman, memberikan kita kemudahan dalam memahami. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi Pak Anam yang lemah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.